Ini dia harta karunku yang menghasilkan pundi-pundi cuan ya selama saya sebelum pergi merantau ke luar negeri ya teman-teman. Mesin ini yang telah menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan keseharian kita. Kenapa saya masih menyimpannya dan saya memasukkan ke gudang pada saat saya pergi ke luar negeri? Karena saya ingin menyimpannya, saya tidak ingin menjualnya. Karena saya setelah pulang dari luar negeri pun saya masih ingin membuat harta karun saya ini tetap berfungsi, ataupun saya ingin tetap berkreasi, berusaha menunjukkan bahwa saya mempunyai keterampilan ataupun skill di bidang menjahit baju ya teman-teman ya. Karena bagi saya skill itu ilmu yang susah didapatkan. Kalau modal daripada usaha itu kan uang, tapi walaupun kita modalnya besar, kalau kita tidak mempunyai skill ataupun keterampilan di bidang usaha itu, ya kita tidak akan bisa berhasil melebihi daripada kita yang punya skill modal kecil tapi mempunyai skill. Beda ya teman-teman, bagi saya itu beda. Intinya bersyukurlah bagi teman-teman dimanapun berada, kalau kita mempunyai keterampilan ataupun punya skill, karena skill itu ilmu yang susah didapatkan. Walaupun kita belajar mati-matian, kalau memang bidang kita itu skill kita enggak di situ, kita tidak akan bisa. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang mampu ataupun bisa menguasainya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi saya tetap mengambil, singkat cerita, ini barang saya sudah saya keluarkan dari gudang karena banyak debunya. Jadi saya lap-lap sampai bersih. Ini suami dan anak saya membantu mengangkatnya ya teman-teman, dengan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun di gudang, jadi sangat kotor ya teman-teman. Setelah saya keluarkan dari gudang, rumah sebelah saya, sekarang saya masukkan ke rumah saya yang di sebelahnya, dan saya bingung teman-teman, saya mau taruh di mana, mau taruh di ruang tengah atau di ruang tamu. Saya masih mengatur bagaimana enaknya, di mana tempatnya yang paling bagus, dan saya ingin mencobanya ini mesin masih bisa dipakai atau tidak, karena mesin itu kan kalau tidak dipakai kan pasti berkarat ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya ini nanti setelah saya pindah, saya kasih minyak dulu ya, saya setel ulang dulu. Mungkin jarumnya juga sudah berkarat, dan namanya juga bahannya dari besi, pasti semua berkarat ya teman-teman dalamnya. Jadi ini saya masih memikirkan bagaimana caranya dan di mana tempatnya yang enak untuk saya bekerja ataupun menjahit lagi, di ruang tengah kah, di ruang tamu kah. Jadi ini saya masih berpikir enaknya di mana ya teman-teman ya. Nah ini kalau ngangkat mesin itu pasti kita turunkan dari meja, karena sayang sekali ya kalau diangkat sama mejanya itu terlalu susah dan berat teman-teman. Alhamdulillah, satu mesin obras saya, dua mesin jahit saya masih utuh tersimpan di gudang teman-teman. Mungkin untuk saat ini kita membeli mesin jahit itu tidak semurah dulu, tapi sekarang lebih mudah cara membelinya, tapi tidak lebih murah. Mungkin bagi orang yang pernah membeli mesin jahit zaman dulu sama sekarang itu akan beda jauh. Bagi saya sekarang lebih mahal, dulu lebih murah, tapi lebih susah dulu menjangkaunya walaupun murah, karena dulu mencari uang itu tidak gampang seperti sekarang. Intinya teman-teman, cintailah pekerjaanmu, syukurilah skill dan keterampilanmu, karena tidak semua orang mempunyai skill ataupun keterampilan yang benar-benar mumpuni, ibarat ngomong kasar itu, yang benar-benar kita bisa. Memang semua orang bisa belajar, tapi belum tentu bisa menguasainya teman-teman. Walaupun kita kerja di luar negeri, kita cuma mencari uang dan modal, tapi kalau pulang gak punya skill, niscaya kita akan kesulitan membangun usaha. Sukses selalu dari saya.
Salam sehat selalu dari saya yang pernah bekerja di luar negeri, ingin pulang tetap kerja di rumah, mempunyai usaha di rumah, kumpul dengan keluarga. Salam sukses selalu, dan ingat, apa tujuan kita di luar negeri, jangan sampai lupa diri. Ingat,